Halo gengs, kembali lagi bersama aku, Dimas Irfan. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Louis and the Aliens, yang menceritakan seorang anak yang akan bertemu 3 alien baik. Nah, seperti apa alur cerita filmnya? Langsung aja simak video berikut ini. Sebuah bus sekolah baru aja pulang dari karya wisata. Ada seorang anak yang bernama Louis mencari sepatunya yang tadi dimainin sama anak nakal yang bernama Marlon. Mereka pun tiba di sekolah yang sudah dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Namun beda nih, hanya sama Louis yang mandiri pakai sebuah sepeda butut. Meskipun sudah ditawarin tumpangan sama gurunya, dia tetap tidak mau. Louis pun tetap mengayuh sepedanya itu hingga sampai di gang elit perumahannya. Dan ternyata dia itu tetanggaan dengan Marlon. Namun di gang elit ini hanya rumah Louis lah yang terbengkalai. Dia pun masuk nih, terlihat ayahnya yang sedang tertidur pulas di sofa. Tidak sengaja Louis membangunkan ayahnya yang membuatnya kembali bekerja. Di situ Louis langsung membuatkan sarapan dan langsung membereskan rumah. Lalu Louis mengantarkan sarapan untuk ayahnya, sekaligus mengoceh tentang ulang tahunnya dan tagihannya harus dibayar atau listrik mereka akan diputus. Namun ayahnya itu sibuk mengamati alien yang pernah mengunjunginya dulu saat dia berumur 7 tahun. Di rumah Marlon, keluarganya itu sedang makan nikmat, tapi di situ ibunya heboh nih ketika melihat hal yang kotor dan tidak rapi, sehingga dia pun berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Sedangkan di rumah Louis sudah menyiapkan sebuah kue di meja makan. Di situ ayahnya memberikannya kejutan tentang sebuah sinyal di luar angkasa dengan penuh semangat. Tapi saat itu Louis menanggapinya dengan biasa saja, bahkan meminta ayahnya untuk bekerja seperti ayah normal lainnya. Tiba-tiba muncullah alien KW. Si ayah pun langsung keluar dan bersiap menggunakan senjata buatannya. Lalu ngumumin nih di tengah gang kalau ada alien yang membuat keributan. Ternyata hanya bocil tetangga yang iseng memakai topeng alien. Di luar angkasa, kapal besar alien itu sedang melintasi bumi, di mana diperlihatkan 3 alien yang sedang jahil menggonta-ganti channel TV. Karena matras yang tersisa hanya tinggal 279 saja, 2 alien ini pun pergi ke bumi untuk membelinya. Terlihat satu alien ini ragu, namun akhirnya ikut juga. Di sekolah, Louis latihan kasih kue ulang tahun untuk Jennifer, tapi di situ dia diganggu oleh Marlon. Kemudian Louis dihampiri oleh Miss Deckendacker, seorang kepala sekolah untuk anak-anak terlantar. Karena si guru mendapatkan laporan tentang ayahnya yang mengabaikan anaknya, maka Louis akan dibawa pergi dan Pak Guru menyuruh Louis untuk memanggil ayahnya ke sekolah. Sesampainya di rumah, Louis langsung membangunkan ayahnya, menyuruhnya untuk pergi ke sekolah. Tapi sayangnya ayahnya itu tidak bangun-bangun. Tiba-tiba alat pendeteksi alien berbunyi. Louis melihat piring terbang yang melintas, sedangkan di kapal alien mereka lagi coret-coret sebuah ladang gandum yang membuat kapalnya itu terjatuh dan terlihat oleh Louis, dan Louis pun langsung menghampiri mereka. Sesampainya di sana, Louis pun memperhatikan mereka diam-diam. Ternyata selama ini ayahnya itu tidak gila. Sayangnya ia ketahuan oleh trio alien yang bertanya tentang matras pijat yang mereka lihat di iklan TV. Louis yang masih belum percaya membantu alien untuk menyimpan kapalnya. Dia tidak menyangka nih bisa melihat dan bertemu alien di hari ulang tahunnya. Bahkan dia dinyanyikan lagu ulang tahun versi alien untuknya. Kemudian alien menuju gang dan masuk ke rumah Marlon. Louis pun membangunkan ayahnya nih dan bertanya jika ada alien mendarat, apa yang akan dilakukan ayahnya. Ayahnya pun berkata dia akan menembak aliennya. Louis yang tidak mau hal itu terjadi pun menyembunyikan alat pendeteksi alien. Ayahnya pun kembali tidur, lalu dia mengangkat telepon dari gurunya, yang mana karena dia tidak datang ke sekolah, jadi dia akan datang ke rumah Louis. Di rumah Marlon, trio alien tadi bermain di ruangan TV dan mengacak-ngacak barang yang mereka temui. Ternyata matras yang mereka inginkan stoknya itu mulai menipis. Mereka pun segera memesannya lewat telepon, tapi mereka salah paham. Jadi dibantu Louis untuk memesankannya dan barangnya itu akan dikirim. Lalu Louis berencana kabur dari kunjungan gurunya dengan bermain bersama alien itu. Namun sayangnya bibi bersih-bersih yang bernama Valentina datang. Mereka pun bersembunyi di kamar mandi dan hampir ketahuan. Mereka pun menelan rambut yang ada di sisir, lalu segera berubah menjadi manusia, yaitu ayah dan ibu Marlon. Tapi salah satu alien yang berubah menjadi anjing ini malah berbicara yang membuat Valentina menjadi pingsan. Marlon yang baru keluar dari kamar melihat Valentina yang pingsan. Dia pun melihat Louis yang bersembunyi lalu segera menginterogasinya. 2 alien yang menyamar menjadi ayah dan ibunya segera mengunci Marlon di dalam kamar. Tak terasa nih, waktu hampir menunjukkan pukul 3 yang sebentar lagi akan ada kunjungan. Louis langsung berlari ke rumahnya yang diikuti para alien. Louis mencoba membangunkan ayahnya karena di sini Louis tidak mau dibawa ke panti karena kondisi rumah dan
dan ayahnya. Dia memiliki ide untuk menukar rumah Marlon dengan rumahnya. Satu alien menyamar menjadi ayahnya dan dua aliennya lagi menyamar menjadi bibi pembersih. Setelah itu gurunya pun datang bersama Miss Dekendaken. Mereka pun melakukan pengecekan apakah lingkungan rumahnya ini ramah untuk Louis. Namun Marlon menimbulkan suara, jadi dua alien lainnya menghentikannya. Di rumah Louis, ayahnya bermimpi sedang dikejar alien. Dia pun terbangun karena alat pendeteksi yang terbakar dan dia pun menyadari kedatangan alien. Di sisi lain, Louis yang kebingungan menunjukkan kamarnya, malah masuk ke kamar adik perempuannya Marlon hingga dicurigai Miss Dekendaken. Louis pun mengalihkannya dengan bercerita tentang ayahnya yang membuat gurunya yakin nih kalau lingkungan Louis ini baik dan memutuskan infeksinya kali ini aman. Secara bersamaan, Miss Dekendaken melihat ayahnya berteriak dan membawa senjata di depan rumah. Ia segera melirik Louis yang ada di dalam rumah Marlon. Louis dan ketiga alien pun melarikan diri dan berpapasan dengan Jennifer. Namun Miss Dekendaken mengejarnya sampai mereka masuk ke saluran air, yang mana ternyata Miss Dekendaken itu juga memiliki keanehan. Mereka pun keluar nih dan bersembunyi ke dalam supermarket. Di situ salah satu alien takut dan dia ingin pulang, yang mana Louis ingin ikut juga nih, tapi dia takut ketahuan ayahnya. Trio alien pun menyetujuinya, tapi mereka ketahuan oleh guru dan Miss Dekendaken. Mereka kabur lalu dihentikan oleh Jennifer dengan sesi tanya jawab. Dengan sigap alien membantunya dan mereka berhasil bersembunyi ke dalam salon. Louis dan yang lainnya menyamar sebagai pegawai, tapi salah satu alien berubah menjadi gurunya. Berkat penyamaran itu mereka berhasil mengulur waktu lalu kabur dan kembali mengeluarkan piring terbangnya. Namun pesawatnya mogok nih, mereka pun harus memperbaikinya terlebih dahulu. Di sisi lain, Jennifer dan temannya berhasil merekam Louis untuk menjadikannya bahan cerita. Ternyata bukan memperbaikinya, alien ini malah merusak pesawatnya sendiri hingga tidak bisa terbang. Louis pun memiliki ide nih untuk mengirim sinyal ke kapal induk, dan saat ia pulang ke rumah dia tidak mendapati ayahnya. Mereka pun naik ke lantai 2 dan salah satu alien mencoba alat di rumah Louis dan dia berhasil mengirimkan sinyal untuk dijemput. Di situ Louis membuat sebuah surat lalu bergegas mengemasi barang-barangnya. Ternyata jemputan yang akan datang lumayan jauh dari sini. Ayahnya Louis sudah kembali ke rumah dan mengecek suara di lantai 2. Namun tidak ada siapapun karena Louis dan para alien sudah bersembunyi. Ayahnya pun kembali turun nih karena Valentina membunyikan bel dan memberitahukan apa yang terjadi di rumah Marlon tentang makhluk yang bisa berubah wujud apabila dipukul perutnya, yang akhirnya mereka pun membahasnya. Sedangkan Louis dan para alien sudah berhasil keluar lalu menaiki mobilnya Marlon nih. Lagi-lagi salah satu alien itu mencoba menghancurkan mobilnya. Mereka pun menyamar lagi menjadi orang tuanya Marlon untuk menyuruhnya menyetir ke Dragon Pier, tempat di mana mereka akan dijemput oleh pesawat bantuan. Setelah orang tua asli Marlon tiba di rumah, ayah Louis yang mengira mereka adalah alien pun menyeretnya untuk keluar. Ternyata itu hanya kesalahpahaman. Ayahnya pun dihampiri oleh gurunya Louis yang mencari anaknya. Ayahnya yang tidak mengetahuinya pun diberi info oleh tetangganya kalau Louis dan juga Marlon telah pergi ke Dragon Pier. Karena mobil ayahnya Marlon rusak, mereka pun menaiki mobil kurir pengantar matras dan yang mengendalikannya adalah Miss Dekendaken. Lagi-lagi Miss Dekendaken memunculkan keanehan. Dia menyetir dengan sangat cepat sampai berhasil menyusul mobil yang disetir Marlon. Namun saat mencoba menghentikannya, mobil kurir ini keluar dari lintasan. Kelompok Louis pun melanjutkan perjalanannya. Namun Louis menjelaskan kepada Marlon kalau orang tuanya saat ini adalah alien yang didukung oleh Jennifer dan temannya yang muncul dari bangku belakang. Kemudian mereka akhirnya tiba di Dragon Peak, disusul mobil kurir dan terlihat kapal pesiar alien yang menjemputnya. Sebuah sinar muncul yang akan menjadi lift mereka untuk naik ke kapal itu. Lalu ayahnya mencoba menghentikan Louis yang ingin ikut kapal alien itu karena ia menyayanginya dan hanya Louis yang ia miliki. Sayangnya Miss Dekendaken merusak suasana nih. Dia merebut senjata milik ayahnya Louis saat ia ingin menghabisi para alien, tapi tiba-tiba dihentikan oleh penjual es krim yang ternyata itu hanyalah penyamaran dan dia adalah penjaga galaksi. Dan Miss Dekendaken adalah alien jahat yang menjual air mata kesedihan. Dan tiba-tiba Miss Dekendaken pun memperlihatkan wujud aslinya, yang mana dialah sosok alien jahat yang pernah ditemui ayahnya Louis 7 tahun yang lalu. Lalu Louis dan para sahabat aliennya pun mencoba menghentikannya. Bahkan yang lainnya pun juga ikut membantu. Tapi dia terlalu kuat. Louis dan para alien pun mencoba mengalihkan perhatiannya. Alien jahat ini berhasil dipancing dan dipojokkan. Lalu Louis yang asli pun sudah bersiap di posisi untuk menembakkan laser pembeku. Setelah berhasil dibekukan, alien jahat ini pun kemudian diamankan oleh penjaga galaksi dan akan bertanggung jawab atas kelalaiannya itu. Bersamaan dengan itu, matras pijat yang diinginkan trio alien pun tiba. Di sini Louis tidak jadi ikut mereka nih karena ingin
ingin tinggal bersama ayahnya. 3 alien baik ini pun pamit dan pergi meninggalkan bumi. Tidak lupa Louis memberikan pelukan terakhir kepada 3 sahabat barunya ini. Bahkan Jennifer mendapatkan bahan untuk konten barunya. Di akhir film, Louis dan ayahnya bermain sepeda, sedangkan trio alien bersenang-senang dengan matras pijat barunya. Dan film pun selesai nih, geng.